Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malam-malam kayak gini nih biasanya banyak orang kumpul. Apalagi anak muda zaman sekarang. Kalau nggak kumpul katanya nggak gaul. Loh. Sik. Iki kok ada yang live IG ya? Loh, lah kok Sabto? Balap liar? Ya apa hari iki? Wong disuruh jadi aktor, dititipin di sini buat jadi aktor kok jadi balapan kayak gini. Loh, stilai. Tak telepon aja kayak gini. Halo? Ya apa sih Rerek? Nang rene. Balapan apa Balapan naik ontel iku lho. Ya apa sih kamu itu? Nang rene. Ya. Loh, kok cepet men awakmu? Cepet lah. Aduh. Kak ngenak-ngenak yang balapan. Sabto. Wes wajahmu itu enggak cocok naik ontel. Itu hobi. Hobi apa? Hobi kok polamu kayak gitu itu loh. Tapi lumayan dapat hadiah. Enggak. Sini dulu. Enggak, sini. Ya wes aku tak ke situ lah ngono. Iki piye to Sabto? Ngapain lagi, Serin? Kamu itu loh lah disuruh bule Sarmi ke Surabaya itu untuk apa? Ingat gak cita-cita ibumu untuk apa? Untuk jadi itu aktor kan? Lah ya? Iya. Kayak Dude Herlino toh? Ya iya, kan aku kayak Dude Herlino wis. Nah, lah wis kayak ngono wajahmu sudah mumpuni. Polahmu kayak ngono. Sok balapan dari mana kamu tadi? Balapan sampai toko Perak ya? Balapan itu kan juga kebutuhan, Siri. Kebutuhan apa? Enggak. Sekarang gini. Enggak ada masa depannya itu. Kamu balapan biasanya kamu tak beliin apa bakso itu kan? Ayo. Loh itu menang tak kamu? Lu menang lah. Tapi kan ya Allah, Sabto, enggak lucu nanti baksonya aku kalau... enak enggak? Hah? Enak enggak baksonya ya? Lumayan, wong enggak embas. Gini loh Sabto, kamu itu loh ya nanti kalau aku ditelepon sama Bude, ini loh Bude aku tiap hari tuh mesti WA terus Rina, gimana progresnya Sabto, gimana dia sudah jadi anak yang baik apa belum loh, aku kan jadi kepikiran toh. Rin, kamu kan bisa ngomong, ini anaknya sudah belajar. Belajar ya kan? apa? Ya belajar. Belajar membujuki aku kamu itu. Ya, aktor tadi kan. Gak. Ngene. Habis ini tuh katanya ada tamu istimewa. Super mega bintang. Saking supernya itu sampai dicari-cari orang. Ini yang ngajarin aku aktor itu ta? Iya. Masa? Iya. Orangnya ganteng enggak? Nah ini loh fotonya ini loh. Loh ini loh. Tuwek ngono. Tapi kan pinter wong iki. Pinter lek tuwek ge opo? Lho wong pinter tapi kan pas sampai aku iki lho delok entah. Aku ki lho juga mau belajar ini. Pokoknya kamu jangan kemana-mana di sini. Assalamualaikum. Salam. Oh, ini ta. Saya seperti dipanggil 3 kali langsung muncul. Sayang. Iya, saya apa di suamiku? sini. Oh iya. Kamu tuh kemana aja? Orang tak tututi kok malah ikut balapan liar. No, saya itu tidak ikut balapan liar sayang. Apa? Saya itu ikut jadi wasitnya. Jadi wasitnya toh? Yang di tengah-tengah itu toh? Tak pikir iku polisi tidur. Loh,
Kok Asli kamu di nih. tengah-tengah, ngapain ada balapan liar kok kamu di tengah-tengah? Karena saya itu begitu menggoda di tengah itu biar semangat gitu Oh loh. begitu. Jangan Menggoda. kayak anak muda sekarang suka balapan-balapan liar. Aduh, Aduh. kenapa memangnya sayang? Kalau yang liar-liar itu enggak boleh. Oh, jadi ya harusnya kan? yang terkendali ya. Betul. Nggak boleh liar. Ini ponakannya nih loh. Iya, Si kasihan. permisi kok saya dianggurin ya. Nah, Monggo silakan duduk. loh boleh tau duduk ini? Loh, Boleh, boleh. Ya ini kan rumah kita toh. Ya, Oh ya ngapain? sudah kalau gitu. Harus social distancing. Social Iya. distancing, Saya baik. sebelah sini ya. Saya sebelah sini. Kamu kok milih yang sebelah sini? Saya wes aku tak sebelah sini. Loh, memang itu di sini Sebentar. nih saya ini. Loh, ini nanti ada tamu yang mau datang. Itu yang tamu sudah dijanji-janjikan beberapa hari yang lalu itu ta? Wah, sudah dari tahun kemarin tak undang ke sini. Ini loh, aku sebenarnya itu mau cerita loh, Mas Cerita Jo, apa? Mbak Ana. Kan aku punya saudara toh, Sabto Hmm. dari Hmm. Wonogiri itu loh. Itu 2 bleknya masa Allah itu. Masa sih? Mm-mm. Seberapa sih ndableknya? 2 blek pokoknya dia tuh kepengen, orang tuanya tuh kepengen dia tuh jadi Ya. artis, jadi aktor. Ya Tapi wis. dia tuh suka balapan sih nggak genah-genah itu. Loh. Makanya cocok sama narasumber kita hari ini. Itu makanya kita harus Tamunya ini loh. harus jangan itu kalau cuman Harus action, jangan action. gimana toh sayang? Maksudnya itu kalau cuman acting action gitu buat apa? Ya kita harus belajar langsung sama yang punya Lah, toh, ya. makanya itu kita undang langsung ke studio. Ada Bapak Harwi Mardianto SSN, Kepala Jurusan Teater SMKN 12 Surabaya. Selamat datang, Bapak, datang. monggo. Monggo Pak Pinara, nggih. Iya. Monggo Pak, di tengah Pak. Ya. Silakan, sudah kami persiapkan tempatnya di situ Pak. Kamu di sini ya enggak apa-apa wes, duduk. Oh, masa berdiri terus nanti tegang kakimu. Iya, Eh. kita senang sekali loh. Ini kedatangan tamu langsung dari Kepala Jurusan Teater SMKN 12 Surabaya. Benar. Di acara obrolan budaya RRI Net. Alhamdulillah ya. Goyop semuanya ya lo, itu lo pinter-pinter semua lo ya. Sehat-sehat loh ya, lemu-lemu. Bener, pengunjungnya di sini ada 500.000, tapi semuanya lewat Zoom. Oh gitu ya, lewat aplikasi Iya, ya. lewat aplikasi. Nah, gini loh, kita panggilnya Pak Harwi Mardianto atau Pak Yanto atau Pak Mardi. Atau Pak Arwi. Ah, milih. Atau Pak Har. Kayak soto ayam dong. Gimana? Supaya lebih akrab. Iya bener. Pak Harwi. Pak Harwi, iya. baik. Pak Harwi, ini loh, adik-adik saya ini kan tadi sempat ribut gitu loh. Balapan liar, katanya pengen jadi aktor, pengen jadi pemain film, ya toh. Iya. Pengen kayak siapa Wise kuwi loh. Oh, Wise. Apa? iya, Iko Uwais. Uwais itu Ah, yang loh. gantengnya ngalah-ngalahi saya itu loh. Saya yang kalah maksudnya. Iya. Itu gimana Pak Harwi? Apa sih yang perlu dipersiapkan? Ya ini kan memfasilitasi adik-adik ini jadi pemain film gitu loh Pak. Gimana Pak? Ya jadi sekarang eranya kan sudah digital ya. Jadi semua bisa main film, semua bisa akses di dunia maya gitu. Salah satu aksinya kan balapan itu. Tapi kan kalau untuk kepentingan keaktoran, untuk kepentingan main film kan mesti harus belajar acting dulu. Lah. Bukan realitas sebagai pembalap liar itu Oh loh. gitu. Jadi tidak harus langsung belajar balapan beneran terus jadi aktor gitu enggak ya Pak ya? Iya, aktor Enggak. dulu baru. Oh, aktor dulu terus balapan. Ih, Wah. Balapannya itu cuma epok-epok. Kayak Oh, Cuma epok-epok. pura-pura begitu. Kayak tapi gimana caranya saking kerennya aktingnya itu kayak beneran. Iya. Kayak bisa nyetir motor yang besar itu. Oh, itu biasanya kalau yang adegan berbahaya itu kan ada Stuntman. stunt itu ya Pak ya. stuntman. Oh, Jangan stunt. bilang stand yang di Ya. Yang toko kita 3x4 itu. Iya, bukan loh. Tapi gini loh, kemarin itu Sabto itu belajarnya tuh sampai jungkel-jungkel. Berarti kan dia nggak profesional toh. Balapan Iya. liarnya itu loh. Katanya itu buat acting. Tapi aku nggak percaya sampai jungkel kayak gitu ya, Pak. Apapun kan mesti belajar dari yang profesional. Makanya di Iya, ini loh. Surabaya ini ada
SMK Negeri 12 itu satu-satunya sekolah seni industri kreatif di Jawa Timur. Wah, keren Nah, kan banget. Belajar ke sana. Itu aja wes adikku nanti. Lah boleh banget, tapi memang kalau ngomongin soal sekolah dulu, ini kan SMKN, Sekolah Menengah Kejuruan. Negeri. Ada negeri lagi ya kan? Itu ada jurusan untuk teater. Ada. Gimana ini perkembangan teater di sekolah saat ini? Sangat baik perkembangannya, apalagi setelah dunia digital ini memaksa kita harus berbuat seperti itu. Anak-anak sangat tertarik untuk belajar di sana dan makin cepat. Jadi untuk mengekspresikan keinginan dia, kreativitas berkesenian khususnya di dunia keaktoran itu makin banyak peluangnya. Oh gitu, loh bukannya Sebentar. anak-anak sekarang itu malu-malu gitu ya? Sebentar. Ini saya Apanya? juga jadi aneh ya. Apa yang aneh? Berarti kalau mau jadi pemain film itu harus memperdalam teater gitu toh, Pak? Loh iya, itu Oh, dasarnya gitu. harus begitu. Iya, Jadi iya, olah iya. tubuh, olah vokal suaranya, Iya, kemudian iya, teknik pemeranannya dia harus tahu dulu. Saya itu sempat kemarin lihat di apa yuk itu loh. YouTube. 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 Oh, YouTube toh. YouTube itu Saya tuh loh. kemarin sempat lihat yang viral-viral tuh loh. Yang Bu Sopo kuwi. Bu Tejo. Nah, itu ternyata ibu itu juga belajar dari teater loh, Iya Pak. betul, dia komunitas Iya. teater di Bantul Pinter waktu toh itu. senewennya itu ketus-ketusnya tuh Ternyata dapet. lah iya itu. Berarti kan memang seni teater itu sangat dibutuhkan toh untuk industri film Iya, atau industri betul. kreatif yang saat ini sedang booming gitu loh. Nah, Bener banget, benar-benar dibutuhin. Tapi masalahnya peminatnya banyak nggak sih anak-anak sekolah itu? Alhamdulillah sekarang malah tambah dari dulu hanya satu kelas waktu itu seangkatannya Mas Anto yang ada pegawai di sini. Mas dulu hanya Anto itu satu. siapa sih? oh alah, pegawainya sih, pegawai sing ikut toh, Pak. Iya. Dulu hanya satu. Sekarang Kenal bisa ya di sini ya? dua kelas Iku malah, Mbak. guru-guru. Oh guru. Guru padepokan. Oh, Guru alah. silat. Iya, silat lidah. Apalagi sekarang kami menyasar ke urusan industri digital. Jadi kompetensinya tidak hanya menjadi aktor untuk panggung, Iya. tapi iya. juga merambah ke televisi, ke film, kemudian juga ke dunia podcast atau dubber begitu pengisi suara, Mas. lebih banyak lagi. Jadi kalau RRI ini sekarang visual tetap butuh audio kan. Tetap Untuk Betul, pengisi suara broadcasting film-film. itu nggak jauh-jauh dari audio. Iya, Apalagi ada visualnya juga. Cuma RRI yang punya, Yan. Iya betul. Yang seperti yang kita tahu bahwa seni teater ini kan identik dengan seni panggung. Betul. Ya awalnya memang identik dengan seni panggung. Nah, seperti yang tadi Pak Harwi sampaikan, eranya sudah digital, otomatis kebutuhannya juga semakin banyak. Ada podcast, ada apalagi YouTube tadi itu ya. YouTube, itu banyak loh vlogger-vlogger Nah, itu, vlogger ya kan? itu kan. Nah, Anak-anak, bukan anak-anak aja ya, ibu-ibu, Nah, itu dia. anak-anak remaja, setengah mateng setengah nom gitu kan. Aku lah anu. terus seni panggungnya sendiri bagaimana keadaannya Mas, sekarang? ya karena kondisinya seperti ini kita menggunakan teknik virtual, Mas. Jadi menggunakan teknik virtual, kemudian penontonnya Tapi juga ada terbatas. yang minat gitu, Pak. Loh malah justru semakin banyak yang minat karena ternyata teater itu bisa didekati dengan teknologi ya. Gitu. Yang pemahamannya dulu kalau zamannya Pak Anto yang punya padepokan itu, Padepokan silat itu. aktingnya berakot kambil gitu. Sekarang nggak perlu. Akting berakot kambil itu Nggak perlu ya, Pak ya? Iya, karena dunianya Apa sih bisa berakot kambil itu? disempitkan. Aku Ya, nggak apa paham. sih? Aku taunya krokot-krokot. Oh, bukan. Berakot kambil itu kayak di Jatilan itu, Bu. Apa Pernah itu? lihat? Jadilan itu juga apa nggak tahu. Wah repot ini ya. Kurang Jadi atur nanti rek dolene, rek. browsing. Kerambil itu kelopo nggih, Pak. Nggih. Berakot kerambil itu kaya Rokoti kelopo. Oh, lah kok giginya kuat banget ya itu Anto itu ya. itu beneran. Oh, beneran. Itu kalau orang-orang yang enggak kesurupan enggak bisa. Nggak bisa. Jaranan. Oh, pantes. Maka harus belajar di padepokannya Pak Anto Iya, itu gitu. dulu. Ih, pantes ya. Nah, Jaran kepang gitu ya. apa namanya berbicara seputar seni teater atau seni peran di atas panggung ya Pak ya. Ya. Melalui sarana apa? Karena pemahaman saya dulu ya Pak ya, orang teater itu lapo sih kok ngomong ambek pohon gitu ya, sama pohon besar dijak ngomong, terus di pinggir jalan ngomong karpe dewe. Nah, apakah seperti itu atau model teater sekarang itu seperti apa toh Pak? Ya, karena yang diajarkan di sekolah-sekolah itu sekarang maksud saya. banyak tutorial yang beredar di online gitu, juga ada buku-bukunya. Jadi sekarang
persoalan seperti jenengan itu sudah dimasukkan di buku, kemudian ada urutannya, namanya belajar tentang teknik pemeranan. Jadi bagaimana teknik muncul dan keluar itu ada, bagaimana menanggapi lawan main, bagaimana mengisi kata-kata itu menjadi bermakna dan berekspresif, itu ada bukunya sekarang. Jadi makanya nggak perlu berakot kerambil. Nggak perlu berakot kerambil. Berakot kerambil. Aku tuh pernah dengar loh Jo. Iya. Dulu itu aku pernah dengar gitu ya. Kalau tahu Sujiwo Tejo nggak? Tahu, tahu itu Seniman itu. seniman. Tahu toh, yang Tahu. terkenal gitu kan? Iya. Republik gitu ya kan. Nah itu tuh katanya karena dia itu biar apa makin tatak gitu ilmu lelakonnya gitu kan. Itu katanya sambil ngeliatin matanya anjing, itu bener apa enggak sih sampai kayak gitu? Belajarnya apakah seperti itu toh Pak? Ya eksplorasinya macam-macam Pak, tergantung senimannya bagaimana. Kepentingannya kan hanya sebenarnya untuk mengasah kepekaan indera. Lah kalau aku liatin mata anjing, anjingnya nanti jatuh cinta sama aku. Berarti jenengan termasuk golongan Anjing. Anjing. Aku gak melak-melak pemirsa ya. Nah, Pak Harwi berbicara soal teater mungkin akan lebih seru lagi. Tapi bagaimana kalau kita dengerin lagu dulu ya? Oh boleh betul. banget, siapa sih yang mau nyanyi? Biasa. Yang cantik-cantik itu loh. Oh iya. Ning Purbandari. Baiklah. Caritane wong seneng tunggal sak bale wiwitane lungguh jejer sak bendinane saya suwi saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe caritane seneng tunggal sak bale wiwitane lungguh jejer sak bendinane saya suwi saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe kembang kenongo gawe atiku gelo kembang melati agawe laraning ati kembang kecubung agawe atiku bingung kembange mawar tresnaku wis katon buyar mula wong tresno ora kenonggo sembrono ora becik kanggone para wanita kembange rawe iku paribasane tinimbang rame luwe becik tak Ya masih di obrolan budaya RRI Net. Kita masih ngobrolin soal teater at school alias teater sekolah. Ana sama Mas Jo, aku tuh sebenarnya aku pengen tanya ya. Kan Apa, ada nih Ondo? artis-artis di sinetron, di TV, di film. Sinetron ya? Sinetron. Kalau orang Bojonegoro kayak gitu, sinetron. Sinetron. Bukan sinetron. Ya. Apa. Itu kalau nangis tuh beneran nangis apa dikasih tetesan Mata. Iya. Tetes mata. Diculek Kok balik. sampai kayak gitu Oh, loh? bisa toh ini Bisa makanya nggak tanya sama bener-bener Pak Harwi. bisa nangis itu gimana caranya Pak? Netes Dalamannya eluh. gimana? Ya. Netes Ya eluh di memang pipiku. harus berlatih seperti itu. Dia harus, makanya kepekaan itu tadi yang dilatihkan seperti dikatakan dia harus bicara dengan pohon, dia bicara dengan batu. Oh Itu iya, kan iya. untuk Ngomong menumbuhkan sendiri di pinggir kepekaan- jalan. Kepekaan ekspresi penghayatannya. Oh, berarti kemarin aku tuh lihat dompet nangis tuh berarti kepekaan Iku ya? isine Oh, iya. entek, Isine siji, entek, siji beda. perkara. Ini ku drama rumah tangga itu. Lek delok dapat iku nangis berarti tanda-tanda tanggal tuwek. Tanggal tuwek. Nah, Lebih ngono nangis lho. lagi kalau bojomu tiba-tiba ada di warung Oh, kopi. jangan sampai ya, Neng. Tapi gini loh, Nggak Pak. boleh. Jadi teater itu sebenarnya kan belajar kehidupan sendiri. Bagaimana anak itu memahami kehidupan. Misalnya dia harus
komunikasi dengan temannya yang lain, harus disiplin, tanggung jawab, latihan jam itu tekone Jam jam 8. itu. Oh, Itu kalau di Padepokan Mas, karena bikin mie dulu. Iya betul. Ngerti lo ya. Diguyu sampai guru Padepokan dengan gak percaya. Aduh, mine entek loro Iya. dari siji, ndoke loro pisan. Jadi saya pikir ini anak-anak muda ini harus belajarlah dari teater, karena sebelumnya sebenarnya kan belajar dari teater itu ya belajar kehidupan. Jadi Lah, kalau jadinya kayak pura-pura dong, Pak. ya memang harus Acting itu, teater itu kan belajar acting. Acting Iya. itu kan kesannya kayak pura-pura gitu ya bagaimana kan. kita berbohong kepada orang lain tapi tidak kelihatan itu bohong. Wah, ini. Jangan diajarkan sama anak. Nanti dia belajar bujui juga. bojone dia jangan. Betul, Pak. Jangan bahaya. Oke, Pak, ini kan menarik sekali ya. Berbicara seputar teater di sekolah. Iya. Yang punya teater kan SMKN 12. Tidak semua sekolah gitu loh. Iya toh, tidak semua sekolah. Yang kompetensi khusus. Nah, Mas, kompetensi sekarang. khusus Iya, otomatis. Nah, tadi Bapak menyampaikan ada buku panduannya, Iya, ada otomatis sudah ada kurikulumnya. Nah, terus mengaplikasikan ini loh dengan cara apa? Kan mereka juga butuh panggung toh, Pak. Iya. Mereka juga butuh media untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah diterima di sekolah. Nah, melalui apa, Pak? Ya di sekolah kami ada panggung, kemudian kami keliling pentas ke daerah-daerah Oh, kabupaten, gitu. bahkan keluar kota ke Jogja, ke Jakarta, ke Bandung, ke Semarang, begitu. Kita rambah ke sana, jadi menjalin kerjasama, kemudian mengikuti festival, lomba yang diadakan, itulah caranya. Termasuk mungkin kalau nanti ada lomba monolog di sini, nah inilah peluang kami untuk membawa anak-anak berekspresi di sini. Sebentar, monolog itu ini menarik, ini saya juga belum Monolog tahu. itu yang kayak stand up comedy itu bukan sih? Bukan ya? Atau gimana monolog itu? Kalau dialog kita ngobrol, kalau monolog Secara sederhana, mudah itu kayak stand up comedy. Bener toh. Nah itu intinya kan satu orang kayak dalang Mas. Dalang. Satu orang bisa memerankan banyak karakter dengan suara. Makanya kan ada dapur itu tadi Mbak, pengisi suara sebagai nenek, sebagai kakek, anak perempuan, misalnya itu. Atau Jadi anak-anak juga bisa. Gak pantes. Oh begitu. Jadi ini pengolahan suara begitu ya. Kalau teater kan bukan hanya suara tapi juga ekspresi. ekspresi dan tubuh. Gerak tubuh semua total begitu ya. Lebih mudah mana Pak belajari anak-anak sekolah ada SMK sama kita yang sudah berumur. Sudah lanjut usia begitu gimana? Kamu aja kali. Oh, iya. Kalau saya masih muda kok, Pak. Iya, Pak. Lebih mudah yang muda Mas. Lebih muda yang muda ya. Karena yang tua sudah berteater di Dalam kehidupan nyata. Ternyata. Wih, ini dalam loh, ini filosofi loh ini. Yang tua sudah berteater dalam kehidupan nyata. Ini Anda dalam loh, ini ketahuan, kata-katanya dalam beliau nih. banget. Luar Yang biasa loh. merasa itu alhamdulillah, yang nggak merasa itu mbok ya kebacut. Berarti kita tidak perlu belajar teater ya. Iya. Perlu nggak Pak kalau kita ini sebagai broadcasting begitu? Loh wajib Mas. Wajib ya? Iya. Wajib. Jadi SDM-nya kan harus ditingkatkan dengan cara berteater itu ada teknik bagaimana menanggapi lawan main seperti ini. Kalau di improvisasi, kalau di ludruk itu ya kemudian menciptakan dialog-dialog khas kita. Itu kan ada materi untuk merangsang calon pemain itu untuk belajar. Oke, kalau begitu apa yang pertama kali dipelajari ketika siswa itu belajar teater? Mengamati. Ono tok mengamati. Belum, Iya. ini tok. Gitu, Pak. Iya, mengamati apa saja yang ada di situ. Misalnya kameramen itu bagaimana ekspresinya, gaya Harus orang nih yang diamati, duduknya. benda-benda nggak boleh diamatin. Benda juga karena benda untuk merangsang daya imajinasi, Mbak. Oh. Melihat gitu. meja ini seperti melihat kepimpinan Padepokan yang gak ganteng, misalnya kulitnya hitam gitu misalnya. Oh ya, aku mau loh. Iku mau Imajinasi. persis. Oh, itu gambarnya kayak gini ya. Persis, ini persis. ya, ya Allah. Seperti Ya itu. Allah. Oh gitu Pak ya. Jadi pelajaran pertama itu adalah mengamati. Supaya bisa menumbuhkan jiwa rasa imajinasi. Imajinasinya menumbuhkan. Butuh waktu Menumbuhkan, berapa Pak. lama untuk mengamati ini Pak? Kayaknya beda-beda deh, Jo. Ya, beda-beda Nah, kalau sekolah tergantung. kan ya mosok yang satunya setahun, satunya 3 Enggak, bulan. hanya cukup setengah semester Mas, jadi 3 bulan gitu mereka terus kemudian baru latihan teknik. Nah, teknik ini apa Pak? Teknik ya itu tadi teknik seperti jenengan melebet di sini masuk ke sini itu bagaimana dengan cara seperti apa, kemudian emosinya seperti apa. Tuh. Nah, seperti
gitu. ya. Jadi dunia kita ini juga nggak jauh-jauh dari dunia teater. Jadi saya ingin juga, sampaikan Jo. bahwa teater itu ilmu juga seperti hanya IPA, kimia, biologi, matematika, ada rumusnya, ada caranya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika orang tuh belajar teater terus gak iso ngomong. Jujur, saya ketika ikut ludruk berteater juga ya Pak ya kalau Ya, ludruk ludruk kan termasuk teater. Itu bingung Pak, setengah mati ketika kudu ngomong apa ya, angle-nya yang seperti apa. Nah, itu bagaimana kita melatih hal-hal seperti itu, sensitivitas atau apa begitu. Nah itu karena tadi saya mengamati. Kalau nggak pernah mengamati ya kita nggak akan dapat Benar, vocabulary acting, vocabulary kata-kata seperti itu. perbendaraan kata-kata. Teater tradisional kita itu sangat unik dan sangat cerdas teman-teman, terutama ludruk di Jawa Timur ini. Jadi karena ludruk itu dekat dengan masyarakat, improvisasinya harus siap. Kemudian hanya menggunakan bos awak mungko dadi iki metu mrene mlebu ngene mari ngono mati ya seperti itu. Endingnya gak enak. Endingnya gak enak iki lho. Jadi Pak Hari nggak perlu nulis skripnya secara ya, jadi cuman bosnya aja yang ditulis. Itulah keunikan teater tradisional kita. Dan orang-orangnya sudah langsung paham ya dengan langsung karakter paham mereka karena masing-masing. setiap harinya bergulat dengan itu. Benar ya Jo, itu yang tapi aku tuh juga penasaran loh Jo. kenapa? Anak-anak sekolah kan Pak Harwi ini fokusnya sama anak-anak sekolah ya Iya, kan. iya. Sejauh ini Bapak lihat katanya banyak tuh peminatnya. Untuk kualitasnya nih Pak, maksudnya dalam hal Outputnya gitu. Iya, outputnya gimana? Anak-anaknya tuh bener-bener cuma karena ya wes lah timbang kau ono jurusan liyane sing tak pilih gitu. Timbang gak sekolah. Timbang Awalnya gak begitu sekolah, memang gitu ya awalnya. kan. Terus Tapi akhirnya sekarang kayak- gimana? Teater itu kan banyak, bisa jadi apa saja, bisa jadi menteri, bisa jadi raja, bisa jadi presiden. Anak-anak kami itu ada yang jadi artis di Jakarta, melanjutkan ke IKJ, tapi juga ada yang kerja di Bandara Juanda, jadi ekspedisi digital gitu, nyatetin gitu. Ada juga yang jadi pramuniaga di Royal Plaza misalnya. Artinya mereka siap juga Ya ya. siap untuk berakting Mas. Karena SMKN loh. Ya siap. Siap Begitu. untuk berakting, siap Ya. untuk menjadi apapun ketika di lingkungan pekerjaan itu dia dibutuhkan, begitu ya Pak ya? Iya, presenter di radio ini banyak Iya. yang di radio-radio swasta juga begitu. Wow, Ya wes, ini ngomongannya makin gayeng. Aku ini merasa lapar dan haus. Aku tadi tuh ngerebus air, tapi sebentar tak lihatnya dulu ya. Iya, wes. Kalau alasan nih kita Rebus di mana? air. Temenan ini nanti daripada kobongan nanti. Oh iya wes, oke. Sat nanti, sat itu. Lo pokoknya dibawa ke sini gitu loh, Dik. Dibawa ke sini wedangnya nanti. Aku tak pindah duduk ya. Nah. Gimana Ana? Masih mau tanya lagi ndak? Ya Atau itu kita mau tadi, jadi outputnya itu ternyata bisa ke berbagai Iya, ini ya. berbagai lini perusahaan, Lini. kerja apa saja ya. Nah itu tadi. Terus apa namanya untuk saat ini tuh mereka itu juga apakah dikasih ini loh apa namanya dikasih ladang usaha juga sama ladang ini loh profesi Ya. juga sama SMKN misalnya ini loh kamu masuk Sekarang sini ini ada ini ya gitu ada. pemahamannya gini Pak. Jadi Direktorat Vokasi itu punya pemahaman kalau di SMK, anak-anak di SMK itu sudah bisa setelah magang mereka sudah mendapatkan pekerjaan, bisa bekerja. Ngapain sekolah? Oh. Jadi kalau 2 tahun misalnya atau 1 tahun mereka sudah punya kemampuan kemudian magang di industri, kemudian industrinya sudah kamu di sini kerja aja. Jadi sudah selesai program SMK itu. Jadi kalau mau melanjutkan kuliah ya dia harus menempuh ujian nasional. Tapi kalau enggak cukup dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh misalnya RRI ini bahwa kamu layak untuk menjadi punya kompetensi sebagai presenter, voice over misalnya atau dubber itu sudah ini dipakai untuk nyari kerja. cukup ya itu Pak ya? Iya, pemahamannya orang tua sekarang kan keliru bahwa SMK itu nanti kuliah atau SMK setelah lulus SMK jadi tentara kan Iya, nggak iya, ada iya. hubungannya. Kadang yang dikatakan jenengan, yang penting aku sekolah kata pemilik Padepokan gue dulu kan dari Kasembon datang ke SMK ini. Iya. Yang penting sekolah. Yang penting sekolah. Iya. Ngomong ana sing gelem bayari. Heeh. Wong Terus tuane kok kita asli ya bingung. males Ya. ya. Lah ya kan, anakku iki kok gak pinter ngene ya. Tak sekolah apa gak ya timbang mbok-mbok dhuwit gitu ya kan. Aja curhat. Kadang-kadang anak ini sedikit curhat. Jadi itu memang dan sekolah Iya, ada yang namanya produksi kreatif. Jadi mereka dapat pelajaran tentang bagaimana mengelola sebuah produksi. Jadi misalnya menjadi seorang pantomimer, itu dia
bisa latihan membuat karya berapa kali, kemudian karyanya dijual kemana. Dia harus bisa memprediksi itu. Siapa itu yang pantomim itu yang terkenal itu? Septian Dwi Cahyo. Iya, Septian Dwi Cahyo. Saya merasa yang pantomim itu yang terkenal di Indonesia cuma itu loh ya. Sebetulnya banyak Masih loh. banyak ya? Manusia-manusia silver yang kita tahu di beberapa pameran itu juga masuk mereka juga berpantomim. Oh iya, nggak harus yang kayak Charlie Chaplin gitu ya. Kan modelnya banyak ya Pak ya. Ya. Jadi sebenarnya peluang kerjanya di dunia teater cukup banyak asal mau mengelola itu. Nah, tadi juga ngobrol seperti itu, anak-anak itu biasanya kadang-kadang kalau yang dicari kan budget, kalau royaltinya agak tinggi nggak mau, jadi nggak mau telusuri. Aku dulu. pernah denger loh, anggapan miring tentang teater. Apa itu? Kayak anak-anak psikolog gitu. Ya. Jadi agak-agak gila gitu katanya. Tapi nggak miring tuh, coba kamu miring. Oh, coba. Jadi di teater memang ilmu jiwanya penting, Pak. Gila. Iya. Jadi gila ya, Pak. Ilmu Ya? jiwanya penting. Bagaimana saya harus bisa memperagakan orang gila, orang yang nggak punya duit, orang yang nganggur karena harus dirumahkan karena pandemi seperti Ada itu. juga kan dulu aktor Hollywood yang jadi Joker ya kalau nggak Iya, salah. Joker. Ya Heath Ledger itu. Iya. Itu kan saking masuknya dalam perannya sebagai seorang Akhirnya gendeng penjahat. betulan. Iya, gendeng temenan ya. Apa gitu. Ya ini nih Pak, ini Itu yang gimana? kebablasan. Tekniknya Ya, gimana? makanya supaya perlu nggak yang kebablasan? disampaikan tadi, ada instrukturnya, ada yang mendampingi gitu. Seperti latihan di Padepokan itu kan ada pendampingnya yang setia. Siap. Nanti saya akan tanya lagi nih Pak Harwi ya. Ini kan di tengah pandemi seperti ini, padahal seni teater itu adalah seni praktek. Ya, praktek. Ya kan, seni praktek sama seperti musisi Ya, ketika pandemi kalau job-joban dulu nah, ya kan, ya kroso lah ya. Ya, kerasa banget. Nah ini kan seni teater juga ada panggung, harus online. Bagaimana, apakah suka dukanya sebagai seorang tenaga pendidik juga, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Baik. Kita rehat dulu. Boleh. Ya, Mbak Purbandari. Sejak katon rangu enten napa niku dene sampun dangu dikokok ngoten saniki njur benten napa pancen sampun bosen prasetyamu nadyan geger walik watu boten badhe nglintu wakasanjur ngene kaduwung burine apa ya titik jodone bebasan saumpama kaya ngenteni kumambanging sela langking datine rontang ranting kaduwung burine wakasan kontrang kantreng ana kang wis kalagan kaduwung katresnan aram mikir bebrayan balik jur aku wis kadung kesuruh hatiku mong tansah rengu. Kita berikan tepuk tangan dong buat Neng Purbandari, luar biasa. Asik.
Teman-teman juga dong yang pemain-pemain musik ini yang luar biasa juga. Luar biasa ya kan. Mereka sudah kumpul di sini menghangatkan suasana rumah obrolan budaya RRI Net. Luar biasa. Kepala padepokannya siapa? Aduh males nyebut jenengnya. Oke, kita masih bersama dengan Pak Harwi. Pak Harwi ini menarik sekali ya. Tadi pertanyaan kami sempat tertahan di bagaimana cara menyiasati pendidikan di SMKN 12 khususnya untuk teater ini Pak di tengah pandemik karena kan kita tahu sendiri bahwa teater itu butuh panggung loh, Iya, betul. ya kan, butuh tempat untuk bisa mengekspresikan karakter atau perannya masing-masing. Silakan Pak Harwi. Oke, mengatasi pandemi ini kami tetap masuk dengan protokol kesehatan. Kemudian kita bagi dua set. Masuknya gimana Pak? Protokol kesehatan ya pakai masker dengan Maksudnya masuk pencuci seperti tangan. biasa gitu? Oh sudah tatap muka, jadi sudah Sudah. nggak pakai ini apa Kami lagi tatap aplikasi muka, video call gitu? Untuk yang pelajaran teori masih daring, tapi kalau untuk yang praktek kami sudah mulai tatap muka. Seminggu 2 kali untuk kelas 11 karena kelas 11 nanti harus magang. Jadi dia dipersiapkan untuk menguasai keterampilannya sebelum magang. Kemudian yang kelas 12 ini tahun depan ini sudah harus karya dia. Maka diberi peluang untuk menciptakan karya di sekolah, berlatih di sekolah. Karena rata-rata kan nggak punya panggung seperti yang ketika jenengan itu tadi. Di rumah kan mereka nggak punya panggung. Kalaupun latihan di rumah teriak-teriak nanti dikira tetangganya gendeng dah. Atau berpeki dah. Berpeki. Jadi kami sudah ada panggung yang disediakan, kami bagi 2 kelompok begitu ya. Atau bahkan 3 kelompok, mereka latihan di studio masing-masing. Dengan bimbingan masing-masing guru juga. Saya ini penasaran, tadi Bapak sempat bilang kalau di SMK itu ada pelajarannya nanti bisa ke daber lah, yang ke apalagi Pak ada 3 macam ya, kalau Daber, nggak kemudian film, artis film, kemudian panggung itu sendiri. Nah itu nanti dasarnya mereka secara keseluruhan belajar lakonnya, aktingnya. Ya, jadi nanti dipisah-pisah gitu kah? jadi atau bagaimana? awalnya dasarnya memang belajar teater, mereka belajar olah tubuh, olah vokal, kemudian teknik pemeranan. Nah, ketika bermain perannya itu ada 3 media. Medianya di audio seperti di RRI, kemudian atau yang lainnya, kemudian ada medianya dengan film, kamera, dan di panggung itu sendiri. Jadi bukan jurusan, nanti itu pilihan itu tergantung dari para siswa itu sendiri Iya, mengembangkannya. pekerjaannya yang ingin Aku dia pikir nanti dikhususin, kamu mau Audio. kemana arahnya? Ya, audio aja gitu. Banyak kan. belajar tentang audio, acting audio seperti apa, gitu ya. Termasuk membedakan warna suara tadi. Oh iya, ada yang suara deep, ada yang up gitu kan. Ini kebetulan Ada yang middle. ada kelas industri Pak di SMK 12 itu. Jadi kami kerjasama dengan jurusan animasi. Jadi anak-anak mengisi karya animasinya Suara, jadi kayak jadi voice over. Iya, jadi voice over. Keren. Luar biasa, jadi Iya. banyak sekali yang bisa dilakukan. Tetapi begini Pak, SMKN 12 khususnya teater itu kan memang kekhususan begitu ya, kekhususan. Melihat sekarang ini banyak sekali bermunculan media-media sosial katakanlah seperti tok tok tok, idik ini kotok dik, seperti itu ya, yang kita tahu sendiri kan. Dikit-dikit kotok-kotok. Iya, Seperti kotok itu. rasanya enak. Luwe. Nah, media-media atau aplikasi-aplikasi yang ada di media sosial saat ini kan memungkinkan seseorang yang tidak atau yang bukan lulusan SMKN 12 itu untuk bisa menjadi aktor atau aktor atau aktris. aktris. Nah, itu loh. Jadi kan persaingannya juga semakin luas. Bagaimana pihak SMKN 12 ini khususnya teater memberikan bekal supaya mereka lebih punya karakter yang kuat untuk bisa mempertahankan eksistensinya di bidang teater ini. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, jadi mereka ada di podcast atau ada di YouTuber. Oh, sudah atau dibegitukan blogger. ya? Sudah ya. Termasuk yang karya panggung itu bagaimana membuat karya panggung yang menggunakan sentuhan kamera. Jadi bahasa gambar film sinematografi begitu. Oke. Wow. Jadi memang agak gagap mereka karena biasanya berlatih teater itu ada olah tubuh, olah vokal, teknik pemeranan, kemudian bermain peran. Sekarang harus bersentuhan dengan teknologi digital. Jadi mereka sudah kami termasuk ini tatap muka kan kepentingannya untuk menyadarkan anak-anak itu bahwa di luar itu pesaingnya semakin banyak. Semakin banyak karena karena mereka ini tidak juga- perlu sekolah Betul. kejuruan. Image itu kan juga kalau teater itu paling larinya nanti pasti jadi pemain ludruk. Pemain ludruk, ya. Koprak. Syukur-syukur jadilan Mas. Ternyata memang menekuni bidang teater itu
bisa kemana-mana. Kemana-mana, apalagi yang sudah paham tentang teknologi dan IT itu sangat penting untuk anak-anak. Nah ini anak-anak SMA kan juga nanti saingannya juga sama anak-anak kuliahan, Pak. Oh Kan iya, kalian betul. juga ada yang jurusan teater juga. Ada di Iya. STKW, Ada UNESA ini ada. juga kan komunitas juga anak-anak teater. Loh, Betul. jangankan STKW, universitas aku itu Ada yang teaternya terkenal juga, itu, iya, kan? Universitas Erlangga itu juga ada teaternya. Nah ini berarti lebih kuat lagi untuk bisa mempertahankan apa ya keilmuan soal Keilmuan, teater itu ya. sendiri karena memang pesaingnya bukan hanya dari orang luar teater tapi juga sesama teater sekolah-sekolah juga yang juga punya jurusan. bener. Apa sih Pak bedanya produk yang dihasilkan oleh SMKN yang memang sudah jurusannya teater gitu. Ya. Tapi kalau di UNER itu kan anak-anaknya sendiri tuh suka teater, Ya, mereka ekskul membentuk ya. komunitas Ekskul sendiri. ya kayak semacam Ekstrakurikuler. UKM, Nah. betul. Terus kalau di STKW itu ada teaternya juga. Ada jurusan teater. Ada jurusan teaternya. Ya Nah, beda ini toh, Pak. Bedanya gimana Pak? Sekolah, kuliah dengan sanggar itu kan beda, UKM apalagi sangat beda, terutama urusan ilmiahnya. Jadi ketika kita membuat sebuah karya, anak-anak yang sekolah teater dan teater yang ada di sekolah itu pasti berbeda karena mereka dituntut untuk mempertanggungjawabnya karya itu secara ilmiah. Secara ilmiah. Jadi seni itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini yang lagi ngetren kan ada festival lomba seni siswa nasional. Ya ini juga begitu antara seni dan non seni jadikan satu diadu. Tapi ketika nanti aja ada zooming untuk wawancara mempertahankan itu sudah pasti anak-anak yang sekolah seni yang bisa mempertanggungjawab karyanya dengan baik. Tahu dan benar. gitu karena mereka juga punya teorinya. Ya ada teorinya, ada Bukan tekniknya. hanya sekedar Ya, karena kesukaan aja Ya. untuk mengikuti teater. Ketika berakot kambil itu secara ilmiah harus bisa dijelaskan. Oh kok berakot kambil lah. Sementara teman-teman yang belajar di Padepokan mungkin nggak paham Nggak situ. paham berakot kamil ini apa nih filosofinya apa? Nanti Iya. kalau ketika ditanya dia bisa menjelaskan. Bisa menjawab. Bisa Ya. menjelaskan. Ada teorinya, Ada, yaitu ya. karena sekolah, Ya. bukan karena ya karena bukan karena hobi. Ya. Hobi ya beda. Kalau hobi cuman ya udah datang langsung diajarin berakting atau berteater begitu aja begitu ya. Iya. Wah, itu juga Tapi banyak ini loh sekolah-sekolah juga seperti ada itu. yang unik, ini aku jadi ingat loh. Apa ketika kalau kita ngomong soal puisi, ada pagelaran puisi itu Iya. biasanya berkesinambungan sama teater. Jadi maksudnya setiap kali ada orang baca puisi itu sambil gerak-gerak. Ya, Ini saya kayaknya ingin Pak Hari sudah mau sampaikan ngomong karena nih. teater itu dasarnya tetap harus ngerti sastra. Kalau bahasa kerennya sekarang literasi kan, Iya. harus menulis, membaca itu loh. Nah itu persoalannya. Nanti kalau anak-anak SMA atau perguruan tinggi yang belajar sastra, dia bisa tahu teater dengan baik. Itu persoalannya. Makanya untuk anak-anak SMK itu saya ingin mereka juga harus tahu bagaimana membaca, menulis. Karena itu, jadi beda dengan teman-teman di sanggar. Nah, atau teman-teman yang punya komunitas yang hanya sekedar ayo main teater. Karena kesukaan. Iya, gitu kayaknya suka Kalau- hobi. Ada hobi. Kalau ini memang Iya. udah itu untuk bukan hanya pinter kesukaan saja, tapi Iya. tapi juga ada ilmunya. Ilmunya, Ilmu jadi nulis, bisa gitu. dipertanggungjawabkan, bisa cerita begitu itu keuntungannya kalau di sekolah. Nah, gitu. Baik, kita sudah nggak terasa nih, kita sudah Udah sampai nggak di ujung terasa ya? acara. Tetapi ada satu hal yang juga pengen kita tahu ke depannya nih Pak Harwi. Menurut kacamata Anda sebagai seorang pendidik juga sebagai kajur begitu ya, ketua jurusan, kepala jurusan, bagaimana Anda melihat ke depannya nanti 2-3 tahun atau bahkan 5 tahun ke depan soal seni teater ini, apakah juga masih akan cukup relevan diajarkan di sekolah atau masih cukup dibutuhkan industri ini atau bagaimana? Sekaligus juga closing statement, silakan. Oke, baik. Saya yakin karena teater itu adalah kehidupan itu sendiri, maka itu sangat dibutuhkan. Seperti hanya teman-teman psikiater, itu teater akan bahkan akan lebih dekat dan lebih akrab. Saya yakin makin ke depan dengan bantuan teknologi dan era digital seperti ini akan semakin maju dan semakin dibutuhkan tenaganya, terutama di urusan sumber daya manusianya. Jadi Baik. seperti itu. Terima kasih Bapak Harwi Mardianto Sama-sama. SN, Kajur Teater SMKN 12 Surabaya. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Juadi Yuanda. Ana Riangga. Bersama dengan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan Sampai jumpa. jumpa. Berkreasi tiada henti, untuk mengabdi
Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.